Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marhaban bikum ayuhal musyahiduna wa musyahidat fi hadir qanat YouTube fi ta'limil lughah arabiyyah. Al-yawm insyaallah sanatakallam wa natahaddas ma imratin wa hiya mustaqilah fil Arab. Baik, satakalam bilughah Indonesia. Para hadirin dimanapun Anda berada, para subscriber, terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Pantengin terus channel kami, mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan mempelajari, kemudian berbincang-bincang tentang mahiyal amiyah wa mahiyal fusha, tentang bahasa Arab, apa itu amiyah ataupun fusha. Telah hadir bersama kita di sini, di studio ini, seorang wanita yang mana beliau pernah bekerja di Arab. Kita akan mendengarkan cerita beliau, pengalaman-pengalaman beliau tentang bahasa, khususnya tentang bahasa ya, tentang bahasa mahiyal fusha, mahiyal amiyah, bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Tapi kalau saya pikir-pikir, memang tidak hanya bahasa Arab saja, semua bahasa itu ada bahasa yang resmi dan bahasa sehari-hari. Banyak yang bilang kalau bahasa amiyah itu katanya bahasa gaul, bahasa pergaulan sehari-hari. Tapi pada saat ini insya Allah kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau tentang lughah amiyah, bahasa sehari-hari. Baik, assalamualaikum ya akhti. Waalaikumsalam. This is Mick. Nur Afni. Ismu? Nur Afni Quraisy. Nur Afni Quraisy. Zed. Mahya rubbama ana takalam fusha wa inti amiyah rubbama. Mungkin saya akan berbicarakan dengan bahasa fusha. Iya. Kemudian saudari kita berbahasa amiyah, bahasa amiyah. Karena terus terang jujur, kalau saya sendiri pun dikarenakan dasar dari sekolah ya, dari sekolah kebanyakan yang dipakai itu fusha. Nah, ternyata beliau juga sama, beliau pernah sekolah di sekolah agama di sana ya. Ternyata yang fusha dan amiyah itu beda jauh katanya. Jauh. Nah, tapi kita akan mendengarkan cerita beliau nih, gimana ceritanya di sana. Baik. Malin fa'alat tas'uruf fil Arab, pengalaman apa yang kira-kira dirasakan sana khususan anil logoh. Alhamdulillah di sana ya katanya gitu ya. Majikan yang begini, ada yang galak, juga ada yang baik, enggak semuanya galak, enggak semuanya baik gitu. Ya pekerjaan juga kalau kitanya udah bisa, ya tergantung sama kitanya gitu. Pekerjaan semua dari dapur sampai ke ruang tamu, sampai ke kamar juga tergantung kitanya. Kalau misalkan majikan disuruh bersih-bersih dengan bahasa Arab juga, ya kalau misalkan ngomong ta'ali Nur, sawi tertib hada gurpa, sawi tertib hamam, sawi gosil malabis, yani kalam yani shoya yani hada amnya sen ma fi sen ma yani baik kida mantalan madam gul Nur ta'ali, yani ta'ali kesini kan. Kalau misalkan kalau amiyahnya ya, kalau amiyahnya kesini. Kalau misalkan ada susah amiyah ada wahid tani, Gimana? ya ngomongnya satu lagi amiyah sama kalau yang fusha beda, sama amiyah sama fusha beda banget. Makanya kalau sekolah di sekolahan sama di sana jauh banget fusha sama amiyah. Nah, ternyata memang
banyak perbedaan ya antara Fusha dan Amiyah. Kalau Fusha itu bahasa resmi yang sering dipakai, digunakan di sekolah-sekolah para pelajar, murid-murid. Oh, di sana beda lagi. Kalau di sana beda lagi, yang dipakai itu Amiyah gitu. Jadi bukan kalau dulu memang saya beranggapan kok bahasa Arab yang saya pakai kok beda gitu. Ternyata ada Fusha, ada Amiyah. Begitulah. Nah, kemudian al-anshidah al-yaumiyah, kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa Arab, bisa dengan barangkali majikan nyuruh ke di dapur atau ya, silakan ceritakan. Kalau misalkan majikan nyuruh ke dapur, nyuruh masak, Nur ta'ali sawi akil, ada akil yaum, ada hari ini bikin makanan apa gitu. Kalau kata dia ada sawi es abyad, misalkan sawi es abyad itu bikin nasi putih. Ada shu hitani shu inti ibishrub halas bes yani moy moy tani. Tadi kita dengarkan ada sawi es abyad, abyad, nasi putih. Nah, kalau di nasi atau ini kan kalau bahasa Fushanya itu kan rus. Ya. Kalau abyad ya putih, sama ya abyad. Antara abyad kemudian beda. Bait beda. Kalau bait jauh. Bait telur. Jadi ya kalau memang kita sudah paham Amiyah, kalau kita sudah paham Fusha, kadang-kadang kita belum tentu paham Amiyah. Belum tentu paham Amiyah. Kita dengarkan kembali ini gimana pengalaman beliau ini, cerita ini waktu di Arabnya. Alhamdulillah banyak banget pahit manisnya. Awalnya juga saya juga belum bisa ya ngomong Arab, tapi sedikit-sedikit gitu. Nanti juga majikan nyuruh gitu, ini apa, kalau misalkan ditanya sendok itu apa sih, garpu itu apa, sama pisau itu apa, nanti juga kan sedikit-sedikit kita diterangkan. Nur ta'ali, misalkan ke sini, ini apa, ada sikin itu kan pisau. Ya, misalkan kalau Nur ta'ali ada zibi ada sikin, bawa ke sini pisaunya. Nur ta'ali ana irid moy shu moy daba kibir wala sagir, yang mantaran daba kibir wala sagir, berarti dia minta aku ngomong gitu, pengen yang kecil apa yang besar. Itunya botolnya kan, di sana kan kadang-kadang pakai botol atau enggak gelas gitu. Ada kalau gelas kub kan, kalau gelas kub. Ada kub kibir wala sagir, bes ada kibir. Kalau dia ngomong kibir ya udah bawain yang gede gitu. Kalau kub gelas, kalau kub kibir gelas besar, kub sigir gelas kecil. Ya. Saya juga mudah-mudahan bisa paham ya. Sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit ya, meskipun dasarnya Fusha gitu. Ternyata meskipun kita sudah belajar Fusha, ternyata belajar Amiyah itu juga mudah kalau memang terbiasa dengan keseharian seperti itu. Kalau udah biasa mah gampang itu kalau udah biasa. Kemudian kalau menanyakan kabar kan saya sudah tulis ini kan Amiyah kaifik ismek. Kalau ismek itu untuk laki-laki. Ismek, siapa nama kamu Kak? Seorang laki-laki. Ismek ke seorang perempuan. Nah ini kan bahasa-bahasa Amiyah juga ya, bahasa-bahasa Amiyah dalam perkenalan sehari. Nah itu teteh kalau di sana dengan majikan atau dengan rekan satu TKW itu menggunakan bahasa seperti ini juga gitu ya? Iya, sama, cuman agak ada bedanya dikit gitu. Kan seperti Saudi sama Dubai juga kan ada bedanya. Kalau misalkan Dubai kan mairid, Saudi maifat. Mairid itu nggak mau. Mairid nggak mau. Kalau maifat juga nggak mau, sama, cuman bedanya gitu Saudi sama Dubai. Ternyata meskipun bahasa Arab Amiyah di antara beberapa negara pun ada perbedaan. Ada sedikit perbedaannya. Arab Saudi dengan Amiyah Saudi dengan Amiyah Mesir ada bedanya sedikit. Iya. Kemudian di Dubai ada juga ada bedanya sedikit.
biasanya yang kita pelajari di sekolah itu yang saya rasakan itu menggunakan bahasa Arab Misri, Fusha Mesir yang biasa dipakai di sekolah-sekolah, dan juga bahasa Fusha Saudi. Ternyata memang ada juga yang Palestina juga bisa sama gitu kan. Cuma untuk amiyahnya ini banyak sekali perbedaan, jauh dari apa yang kita pelajari. Untuk para pelajar, kemudian para mahasiswa juga yang ada di Indonesia, ternyata mempelajari logo Fusha Mesir Saudi. Tapi dalam keseharian mereka menggunakan sesuai dengan negara yang mereka tempati. Mereka para pelajar dan mahasiswa yang kuliah di Mesir, di Mesir, di Qahira, mungkin bahasa Fusha, bahasa amiyahnya amiyah Mesir. Yang di Saudi para pelajar dan mahasiswa mungkin amiyahnya amiyah Saudi. Baik, ayuhal musyahidun, sanastamiru wa sanastami'u. Kita akan melanjutkan dan kita akan mendengarkan al-infialat al-mudhika rubbama min hadhil imra'ah min mustaqilah fil Arab. Kita akan mendengarkan pengalaman beliau gitu ketika waktu pertama itu teh, gimana teh waktu kita ke sana kita belum bisa bahasa nih. Belum bisa sama sekali karena nggak di sekolah juga kan, nggak sekolah di PT-nya gitu. Awalnya sih kita tuh dari Jakarta langsung ke Bandara Dubai. Di Bandara Dubai juga saya sempat bingung gitu, mau nanya apa, bahasa Inggris juga kan kebanyakan bahasa Inggris gitu. Saya juga nanya sedikit ke ininya lah, kalau kita mah di polisi ya, polisinya di sana. Polisi di sana surta atau apa? Surta. Iya, surta. Saya nanya dengan bahasa Inggris sedikit, Sesna. Dia juga bisa sih bahasa Arab. Cuman kitanya nanti juga dia ngarahin ke sini. Tapi alhamdulillah terus sopir datang. Dia bawa foto kita. Awalnya bawa foto kita. Ada Sesna inti Nur Abni. Ya, aku bilang, kamu Nur Abni? Ya, aku Nur Abni. Ya lah ta'ali. Sirhada ada syaraf fi syara anak. Mau gue gitu. Ta'ali ada fi syara anak berarti dia ngomong kesini itu ada mobil saya. Ya lah ta'ali. Misalkan gitu. Awalnya saya juga bingung gitu ya. Mau dibawa kemana? Mana banyak batu-batu, nggak kayak di Indonesia sih. Banyak batu-batu. Yang udah tahu Saudi, Dubai pasti tahulah jalannya gimana. Ya Allah, kata aku tuh mau dibawa kemana ya ini. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu nyampe ke sana itu jam 2 subuh, berangkat abis maghrib dari Indonesia, nyampe orang kantor tuh, rumah orang kantor jam 2 subuh. Terus dia ngomongnya Arab, tapi alhamdulillah ada teman bahasa Arab juga bisa, dia udah ex Saudi gitu ya. Ngomongnya gini, kata teman juga dia orang Jawa Tengah, kalau nggak salah Jawa Tengah. Ayo Nur Abni, katanya, kamu kesini tidur sama saya bareng-bareng. Dari awalnya sih saya juga nggak ngerti ya bahasa Arab, dia ngomong apa. Saya nanya-nanya ke teman. Alhamdulillah di sana seharinya habis tidur di rumah Ejan, saya dibawa ke kantor. Di kantor dibawa sama majikan. Itu juga jam 3 sore kejadian itu, diambilnya sama majikan itu jam 3 sore. Terus dibawa, ya alhamdulillah dia nanya, kamu bisa apa? Karena saya belum bisa apa-apa. Ya udah, awalnya ngurusin anak nih 4 anaknya, yang umur 5 tahun, ada yang umur 9 tahun, ada juga yang umur 1 tahun. Oh ya, itulah alin fi'alat pengalaman beliau ketika tiba di sana. Dikatakan memang belum mengerti bahasa amiyahnya gitu kan. Jadi ya seperti saya juga pernah pala gue jadi ngehulang gitu. Jangan ngerti. Belum mengerti gitu. Oke, kembali lagi kita ke bahasa. Ini kan sesi kita adalah bahasa, perbedaan bahasa amiyah dan fusha. Kira-kira kita sendiri mengerti nggak fushahnya yang kan
yang dipakai sehari-hari itu kan amiyah. Kira-kira Iya. yang fusahnya itu yang dipelajari di sekolah atau di ini, kira-kira di sana itu sering dipakai nggak? Enggak, sama sekali nggak Sama dipakai, sekali. sama sekali. Misalkan kita kan ngomong betul bab, buka pintu. Kalau di sekolah madrasah kan babun pan pintu ya, babun pintu. Kalau di sini mah bab, cukup bab aja Cukup bab. gitu. Betul bab. Betul bab berarti Betul bab. buka pintu. Gofel bab berarti kunci pintu. Oh, betul bab. Ya. Kalau pintu kulkas berarti ada bab talaja. Betul bab talaja fi fawakah, buka pintu kulkas, di sana ada buah-buahan. Ya. Tapi saya juga alhamdulillah ngerti loh. Sedikit-sedikit. Saya juga ngerti. Jadi memang pertama memang pendengaran, kemudian pengucapan. Jadi memang belajar bahasa itu tidak cukup ini ya, untuk melancarkan bahasa itu pertama kita untuk menulis, kemudian mendengarkan, kemudian takallum. Jadi yang ketiga ini terus menerus, istimror. Nanti juga bisa sendiri ya, Nanti juga bisa otodidak. sendiri. Alhamdulillah bisa. Walaupun cuma 2 tahun 5 bulan. Oh, 2 tahun 5 bulan deh, 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan di 2 tahun sana. setengah, ya. Karena mau pulang juga kan ada corona. Oh iya. Jadi majikan udahlah nambah lagi aja 3 bulan nggak apa-apa, nggak bakal didenda gitu. Tapi alhamdulillah enggak sih. Oke, ayuhal ikhwah, ayuhal musyahidun, inilah bincang-bincang kita pada beliau Teteh Nur Afni yang alhamdulillah sudah berkenan hadir di studio kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita jadi tahu mana amiyah, mana fusha. Ternyata yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu adalah bahasa Arab fusha. Sedangkan amiyah mungkin kalau bahasa yang sering dipakai sehari-hari, bahasa gaul. Tapi tidak hanya sekedar bahasa Arab saja yang ada amiyahnya. Di setiap bahasa, ayat bahasa apapun itu pasti ada bahasa sehari-hari. Seperti bahasa Indonesia, bahasa resminya gitu kan, bahasa nasionalnya, pasti ada bahasa amiyahnya, bahasa sehari-harinya. Di negara manapun pasti ada bahasa sehari-hari yang dipakai untuk bersosialisasi. Baik, syukran jazilan ya ukhti. Inilah para hadirin sekalian, bincang-bincang kita bersama saudari kita Nur Afni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayyuhal musyahidun wal musyahidat, syukran jazilan ala musyahadatikum fi hadzal qanat. Terima kasih buat para pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buat para subscriber dan yang lain yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah. Assalamualaikum. Syukran. Syukran jazilan.